Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Wisnu Media yang berbahagia, mari kita melanjutkan kajian kita kitab Wasaya. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, arsyadakallahu wa waffaqaka li salihil a'mal, innaka minni bimanzilatil waladi min abih. Kemarin sampai itu. Kita lanjutkan. Ya surruni, bungah ake ing ingsun, an aroka ing yento ningali sira, sahihal bin jati ing waras awai, qawiyal idroki tur kang kuat panemune. Bahwasanya seorang guru itu sangat bahagia apabila melihat murid-muridnya sehat badannya, apabila melihat murid-muridnya cerdas pikirannya. Agar kita semua sebagai santri, sebagai murid bertubuh sehat, maka kita jaga kesehatan itu. Kita jaga dengan salah satunya adalah dengan berolahraga. Intinya yaitu menggerakkan badan kita dengan beraktivitas, sehingga akan keluar keringat-keringat kita. Nanti kita menjadi sangat sehat. Kemudian apabila seandainya kita terlanjur sakit, maka kita diajarkan untuk mengobati penyakit kita ini yang pertama adalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran adalah merupakan syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak langsung ke dokter, tidak langsung minum obat, tetapi yang pertama adalah Al-Quran dengan berdoa, seperti membaca Al-Fatihah dan lain-lainnya. Dikisahkan bahwa Al-Fatihah itu adalah 5 quri'atlah, dihajatkan untuk berbagai hajat kita. Apabila sakit pun dengan Fatihah juga bisa disembuhkan. Ketika zaman sahabat, para sahabat suatu saat singgah di suatu perkampungan, di situ ada anak dari kepala suku sedang tergigit ular berbisa. Sehingga mereka minta tolong kepada sahabat itu, sahabat Nabi. Akhirnya sahabat Nabi ingat dahnya Rasulullah, Al-Fatihah 5 quri'atlah. Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk apapun. Maka dengan wasilah Al-Fatihah itu, maka penyakit itu pun bisa disembuhkan. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan dengan ruqyahnya, dengan suwuk-suwuknya. Ada salah satu suwuk atau ruqyah ajaran Rasulullah, apabila kita sakit, maka kita pegang mana yang sakit itu, kemudian kita berdoa, Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita pertama berobatnya dengan Al-Quran, dengan ruqyah yang diajarkan Rasulullah SAW. Banyak sekali doa-doa yang tersebut dalam kitab-kitab karangan ulama. Kemudian untuk kita menjadi sehat, setelah itu kita juga ikhtiar dengan pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-hijamah, bekam. Jadi bekam ini merupakan sunnah Rasul, pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun
pernah bersabda, khairu ma tadawaitumul hijamah. Sebaik-baik obat bagimu adalah hijamah, bekam. Bahkan di lain riwayat Rasulullah bersabda, ma marartu lailata usriyabi bimalain illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ketika saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah, saya tidak bertemu kepada para malaikat kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu untuk hijamah atau bekam. Artinya bekam ini benar-benar sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bekam ini khasiatnya adalah luar biasa, karena intinya bekam itu mengeluarkan darah-darah yang kotor atau sel-sel darah yang telah mati dikeluarkan. Apabila orang itu di dalam tubuhnya ada sel-sel darah yang sudah mati, maka darah itu menjadi mengental. Ketika darah mengental, maka dalam pembuluh-pembuluh darah itu ada cabang-cabang yang banyak, di situ menghambat peredaran darah. Kalau jalannya darah itu terhambat, maka jantung dalam memompa darah semakin kerja keras, maka hipertensi, maka tubuh tidak enak. Itu ketika dengan hijamah itu, darah-darah yang mengental, sel-sel darah yang mati itu langsung bisa diambil, dikeluarkan. Itu manfaat hijamah. Tibun Nabi. Dan alhamdulillah di LDNU ini ada cabang atau yang namanya JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Ini yang mengenalkan kepada kita pengobatan-pengobatan ala Nabi. Mereka pengobatan dengan Al-Quran dan ruqyah yang diajarkan Rasulullah, bahkan ada hijamah, ada bekam di sana. Itu JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, itu merupakan dari golongan kita, mengembangkan atau mendakwahkan tibun Nabi, pengobatan ala Nabi. Jadi sebelum kita ke dokter, sebelum kita obat-obatan, kita coba itu dulu. Bukan kita coba, seharusnya begitu. Ma huwa syifa'un wa rahmatan lil mu'minin. Bagi kita yang orang beriman, pertama obatnya adalah Al-Quran. Berdoa kepada Allah. Dan ru'yah Nabi Muhammad, hijamah baru yang lainnya. Itu. Jadi karena kesehatan penting sekali, dan dengan tubuh kita yang sehat, maka kita bisa gampang menerima pelajaran. Dengan tubuh kita yang sehat, maka ketika di pelajaran kita tidak ngantukan, karena kalau belajar itu ngantuk, itu dikhawatirkan gampang salah paham. Diceritakan oleh para mubalek, itu ada suatu saat ada kiai yang menerangkan akhlak-akhlak pada santrinya. Ada santri, ada jamaah yang ngantuk. Maksudnya kiai itu, lakukanlah atau ambillah sifat-sifat yang baik dan tinggalkanlah sifat-sifat yang jelek. Karena dia ngantuk, pahamnya ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Maka ketika keluar dari majelis, ingat kata Mbah tadi, disuruh mengambil yang baik, meninggalkan yang jelek. Lah ini sandal saya tadi, saya berangkat bawa yang jelek, maka saya tinggalkan dan saya mengambil yang baik. Ini kadang-kadang ngantuk, salah paham. Maka kesehatan itu penting, biar kita tidak salah paham dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Selain guru kita sangat senang, sangat bahagia apabila kita sehat, juga guru kita itu sangat senang apabila murid-muridnya qawiyal idraki, cerdas. Nah, masalah cerdas ini adalah memang pemberian dari Allah. Ada orang yang memang didesain oleh Allah jadi orang yang pinter, cerdas, otaknya gampang paham. Tapi ada sebagian orang yang memang ditakdirkan otaknya itu, EQ-nya itu tidak secerdas lainnya, di bawah rata-rata. Jadi kurang bisa menerima pelajaran. Tetapi apapun itu bisa kalau diikhtiari. Sebagaimana dalam kitab Al-Ala itu, alala tanalul ilma illa bisittatin
Sa'umbika majmu'iha bibayani Lukain wa hirsin wa tibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuliz zamani. Yang syarat kita mendapat ilmu, yang pertama kita adalah lukain dengan cerdas, limpat, cerdas, qawiyul idrak, cerdas. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin kecerdasannya di bawah rata-rata atau pas-pasan, perlu ditambah lagi yaitu dengan lukain wa hirsin, lobo, semangat. Jadi semangatnya himmah, cita-cita yang luar biasa itu juga bisa menguatkan kita dalam belajar. Ditambah lagi wahrid wastiban, kesabaran. Dengan kesabaran, sering belajar, sering mengulang, sering bertanya, maka insya Allah juga pelajaran juga gampang kita terima. Bahkan lukain wastiban wa bulghatin, dengan rakat, dengan biaya, dengan beli-beli buku, dengan membeli kitab-kitab sebagai referensi dan lain-lainnya. Itu juga bisa ikhtiar kita menjadi cerdas, menjadi limpat, menjadi paham terhadap apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sebagai guru, kita pun juga harus paham bahwa kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan dalam hal-hal angka, tapi sebenarnya Allah itu membuat manusia itu punya kecerdasan sendiri-sendiri. Jadi kecerdasan itu bermacam-macam. Mungkin ada seorang yang cerdas dalam ilmu nahwu, mungkin ada yang cerdas dalam ilmu syariat, mungkin ada cerdas dalam ilmu tasawuf, dan berbeda-beda faknya. Tapi semuanya punya kecerdasan sendiri-sendiri. Atau di istilah formal, mungkin ada yang ahli dalam matematika, tapi dalam ilmu bahasa berkurang. Atau mungkin dalam matematika kurang, ilmu bahasa kurang, tapi dalam olahraga dia seorang atletik, maka dia punya kecerdasan yang sendiri. Artinya apa? Setiap murid, setiap manusia itu punya keunggulan, punya kecerdasan. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu itu ada istimewanya. Jadi walaupun kelihatannya dalam angka itu kurang, tetapi pasti dia punya kelebihan dalam hal lainnya. Maka kita harus bijak, karena pasti manusia itu punya kelebihan dalam hal lainnya. Jangan hanya karena angkanya saja yang kurang, angkanya saja yang kurang, kita memvonis dia tidak pintar, memvonis dia bodoh. Mungkin di balik angka-angka pelajarannya yang kurang, dia punya istimewa yang lain, mungkin akhlaknya yang bagus, mungkin ibadahnya yang bagus. Bahkan Rasulullah SAW mendakwakan ketika Sayyidina Umar dan 10 orang sahabat sowan datang ke Nabi. Kemudian ada salah satu sahabat Ansor itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, man aqyasun nas, siapakah orang yang paling cerdas itu?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Aqyasun nas, orang yang paling cerdas, hum aktsaruhum lil mauti, aktsaruhum dzikran lil mauti. Aktsaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum istidadan lah." Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling bekerja keras mempersiapkan untuk bekal kematian lagi. Itu hakikat cerdas sebenarnya. Walaupun mungkin dalam ilmu cerdas, dalam hal apapun cerdas, pandai, tetapi dalam hal ini berkurang, tidak ingat mati, tidak bersiap-siap dalam mencari bekal untuk pulang nanti ke hadapan Allah, maka menurut Rasulullah itu belum orang cerdas. Karena orang yang cerdas menurut Rasulullah, aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum istidadan lah. Orang yang banyak mengingat mati dan yang bekerja keras untuk mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Itu cerdasan. Jadi benarlah kata guru-guru kita, mereka guru kita, syekh kita sangat senang apabila kita sebagai murid yaitu dengan sahihal binyah, sehat badannya, qawiyal idrak, cerdas
otaknya. Jadi lahir dan batin adalah sempurna. Lahirnya sehat, kemudian batinnya juga sehat. Tetapi yang paling utama adalah kata Rasulullah, aqyasun nas, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut, paling banyak mengingat kematian, wa syadduhum istidadan lah, dan sangat keras berusaha untuk mempersiapkan bekal kepada kematian itu. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.